Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Rumah Setelah Vlog ya teman-teman. Pada video kali ini saya akan sedikit bahas yang berbeda ya, tetapi masih ada kaitannya dengan pemeliharaan ikan hias ya, baik itu ikan cana maupun ikan-ikan yang lainnya ya. Karena untuk video kali ini saya akan bahas mengenai air untuk ikan yang sekarang itu mulai ada lagi penyakit yang dibawa oleh air ya teman-teman. Dan penyakitnya itu mungkin teman-teman juga pernah mengalami ya, tetapi akan ada banyak sekali obat ataupun cara penanganan untuk penyakit ikan ini ya. Dan kita tentunya harus mengatasinya dengan memberikan obat atau memberikan penanganan pada air ya, karena awal mula penyakit ini dari air ya teman-teman. Dan penyakitnya itu adalah WS ya, atau white spot ya. Jadi penyakit ini bisa dilihat pada ikan itu ada warna putih-putih ya, seperti ditaburi tepung ya teman-teman. Nah, jadi itu ciri-ciri ikan yang terkena penyakit WS ya. Dan WS ini sebelum kita tahu cara penanganannya ya, perlu teman-teman ketahui juga untuk penyakit WS ini. Mungkin contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, dan bisa banyak, bisa juga sedikit ya, tetapi yang sedikit ini bisa menjadi banyak kalau kita tidak segera mengatasinya ya, atau mengobatinya. Dan untuk penyakit ini ya, penyakit ini disebabkan oleh perubahan musim ya biasanya. Jadi kualitas air kita itu hampir merata ketika pergantian cuaca dari musim hujan ke musim panas ya, atau dari musim panas ke musim hujan. Nah, itu bisa merubah kualitas air di tempat kita ya. Dan penyakit tersebut entah dari mana asalnya, yang jelas penyakit itu dibawa oleh air yang di daerah tersebut sedang mengalami pergantian musim ya. Entah itu dari angin, dari apa ya. Tetapi jamur white spot ini bisa kita amati ya. Jadi ketika contohnya sekarang ini dari musim panas ke musim penghujan ya, karena di daerah saya baru 3 kali atau 4 kalian hujan ya. Terus kemarin saya ganti air di tank soliter ikan cupang dan semuanya terkena WS ya teman-teman. Dan ikan-ikan yang belum saya ganti air pun itu mungkin karena angin ya atau apa, cuacanya sedang berganti ya, sedang dalam masa peralihan cuaca ya, pergantian cuaca. Ada beberapa tank saya yang ikannya terkena WS juga, padahal airnya belum saya tambah atau bahkan belum saya ganti ya. Jadi mungkin bisa disebabkan juga oleh angin yang berhembus ya ke tank kita ya, karena kebanyakan untuk tutup akuarium itu ada yang pakai kaca dan ada juga yang pakai ram kawat ya teman-teman. Jadi udara masih bisa banyak yang masuk ya. Dan banyak juga yang beranggapan untuk sirkulasi udara itu penting ya untuk ikan. Jadi harus banyak-banyaknya ya sirkulasi udaranya. Dan untuk yang pakai kaca itu saya rasa memang terbatas ya teman-teman. Tetapi yang saya pakai di rumah saya sendiri ya, di sini yang ikannya sering saya kontenkan itu ada yang pakai kaca dan ada juga yang tidak ya, yang pakai ram kawat. Dan sebetulnya yang justru terkena WS ini adalah ikan-ikan yang memang kuat ya dalam pokoknya lah ikannya tahan banting ya teman-teman. Jadi ketika kita ganti air ataupun kita lama ganti air, ikannya masih tetap seperti itu saja ya. Contohnya ikan cupang ya, terus ikan-ikan gapi saya. Nah, itu semuanya kan saya
pasti pantau ya tiap hari. Nah itu semuanya saya rasa ikannya memang kuat ya, walaupun tidak pakai filtrasi ataupun tidak pakai aerator segala macam ya, ikannya masih tetap hidup. Terus kalau saya mau pindah-pindah tanpa aklimasi, tanpa segala macam lah, pokoknya ikannya susah untuk stres ya. Tetapi untuk WS ini memang biasanya yang pertama terjangkit WS ikan itu ikan yang kekebalan tubuhnya mungkin sedang menurun ya, karena saya bisa contohkan dan saya bisa buktikan sendiri. Ikan di kontengan saya, ikan cupang, ikan manfish, sama ikan wader pari, terus ikan green terror ya. Nah ada 4 macam ikan di satu tank yang tutupnya saya pakai triplek. Kebetulan saya bikin ya kabinetan lah, tetapi dari triplek ya. Nah itu padahal tertutup teman-teman. Terus saya ganti air dan keesokan harinya beberapa ikan saya terkena WS ya. Jadi tidak semuanya bisa langsung terkena WS ya. Hanya ikan-ikan yang kekebalan tubuhnya mungkin sedang menurun yang pertama terjangkit penyakit WS ini ya. Dan untuk penyebarannya sendiri teman-teman, perlu teman-teman ketahui juga, untuk penyebaran WS ini cukup cepat, dan kekebalan tubuh ikan yang bagus pun ujung-ujungnya pasti akan kena ya. Dan jaraknya itu paling kisaran 1 hari atau 2 hari ke depan, setelah ada 1 ikan atau 2 ikan yang pertama itu terkena WS, kita perhatikan ada yang terkena WS contohnya hari ini. Nah mungkin besok atau lusa itu akan semuanya terkena WS ya, yang saya alami sendiri. Karena untuk jamur parasit ini ya, jamur white spot ini, itu yang saya baca-baca di internet dan saya searching di YouTube juga ya, saya sering belajar di konten kreator yang lain ya. Nah itu untuk penyakit WS ini dia semacam ya pertumbuhannya, atau dia itu memperbanyak jaringannya itu, atau memperbanyak koloninya ya. Kalau misalkan dilihat seperti ikan-ikan koloni, mungkin kalau dicontohkannya seperti itu ya teman-teman. Jadi mereka itu selama 24 jam, misalkan yang pertama kita lihat ikannya ada WS beberapa titik, nah itu akan hilang satu persatu, padahal itu katanya sedang proses membelah diri ya. Jadi seperti pelajaran-pelajaran waktu SD atau SMP ya, kita di sekolah itu diajarkan kalau ada bakteri yang berkembang biaknya itu dengan membelah diri ya. Nah jadi contohnya yang saya tahu seperti itu teman-teman. Dan ketika mereka berkembang biak, nah jadi selama 24 jam lagi ke depan itu mereka harus mencari tempat untuk mereka tumpangi ya, yaitu inangnya itu ikan kesayangan kita ya yang ada di tank tersebut ya. Jadi sebelum 24 jam mereka sudah harus mendapat inang baru ya, dan jika lebih dari 24 jam katanya mati. Dan kebanyakan kalau ikannya tidak kita apa-apakan ya, kita biarkan, nah itu pasti terkena lebih banyak lagi ya, karena kemungkinannya itu 80% pasti akan dapat inang baru ya. Dan untuk selanjutnya, jika kita sudah paham dari awal sampai akhir apa saja yang menjadi penyebab jamur WS ini, dan bagaimana mereka bisa cepat sekali banyak dan menjangkit semua ikan kita ya, mungkin contohnya seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya mungkin ada nanti di video-video yang lain, ataupun teman-teman bisa menanyakan kepada saya di kolom komentar ya. Nanti mungkin kalau kurang jelas saya akan bahas lagi ya untuk teman-teman. Dan untuk pembahasan kali ini mungkin hanya sekilas saja ya, karena saya bingung juga harus dari mana mulainya. Dan mungkin teman-teman juga ada yang lebih tahu lagi dari saya, mungkin bisa ditambahkan ya di kolom komentar. Jadi video ini hanya sebagai wadah untuk teman-teman bisa menambahkan atau menanyakan atau apa ya. Nah jadi mungkin untuk uraiannya hanya seperti itu ya teman-teman. Dan kita lanjut untuk cara
mengatasinya ya, atau cara mengobati si ikan yang sudah terkena WS ya. Nah, karena penyakit ini disebabkan oleh air ya, otomatis kita harus menjaga kualitas air. Dan ketika air kita sudah masukkan ke tank, nggak mungkin juga kan kita harus kuras lagi, kita ganti lagi air yang belum tentu air yang barunya lagi itu bagus ya. Jadi cara mengatasinya itu sebetulnya sudah ada obat-obatan di toko ikan ya, atau di toko hewan peliharaan. Nah, itu sudah ada. Dan untuk obat simpelnya contohnya yaitu garam ikan ya. Nah, garam ikan sesuai takaran 1 sendok untuk 4 liter air itu yang saya rasa sudah cukup ya. Dan alhamdulillahnya semenjak saya tahu, semenjak saya mendalami penyakit ini, karena saya resah ya, setiap kali musim peralihan pasti ikan saya pada mati. Nah, jadi sekarang ketika saya sudah tahu takaran yang tepat dan hasilnya ikan saya selamat semuanya. Dan ketika tank-tank saya terkena WS ya, di ikan-ikan saya ya maksudnya, nah itu hampir tidak ada yang mati sama sekali ya, dan semuanya sembuh dengan menggunakan garam ikan ya. Dan oke teman-teman, mungkin itu saja ya untuk konten kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya supaya channel ini lebih berkembang lagi untuk kedepannya ya. Dan jangan lupa share juga, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.